Beberapa tahun terakhir kita kan sudah disuguhkan dengan caci maki terhadap habaib, Ustaz. Oh ya, betul. Nah, sekarang yang terbaru ini adalah disuguhkan dengan kiai-kiai, Ustaz. Penghinaan, ya? Iya Ustaz, kiai pribumi. Pribumi, kata mereka pribumi. Kiai pribumi yang di framing sedemikian rupa, diserang, dihantam sana sini, Ustaz. Seperti itu. Nah, itu apakah memang ada agenda atau upaya, Ustaz, untuk menjauhkan kita dari orang-orang soleh, Ustaz? Ya, kalau kita lihat dari gerakan-gerakan mereka yang kelihatannya memang sistematis, jelas iya. Kita beberapa tahun terakhir ini dihebohkan dengan kasus nasabnya Sadah Ba'alawi yang oleh kelompok-kelompok minoritas ini. Nah, kami tidak bilang kelompok sebelah ini. Kalau kelompok sebelah kayaknya terlalu banyak. Jadi kelompok minoritas, bahkan kalau ada istilah lain dari minoritas, hemat kami ya lebih sedikit dari kelompok minoritas ini yang meragukan tentang keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Jadi umat itu digiring, gimana sekiranya umat Islam pada umumnya mulai ada keraguan dengan Sadah Ba'alawi ini. Padahal sudah sekian ratus tahun, bukan hanya di Indonesia, di semua negara Islam, Sadah Ba'alawi ini tidak pernah dipermasalahkan tentang keabsahan nasabnya. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, walaupun nasab itu sifatnya dhonni, tapi kalau bagi saya pribadi, mempercayai keabsahan nasab Sadah Ba'alawi itu bukan lagi dhonni sebagai seorang santri. Bagi saya pribadi adalah saya yakin bahwa nasabnya Sadah Ba'alawi itu memang betul-betul benar. Kenapa demikian? Karena begini, logika saya begini. Kalau sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui keabsahan nasab Sadah Ba'alawi, sekelas Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah di zamannya, mengakui nasab Sadah Ba'alawi, sekelas Syekhona Khalil Bangkalan mengakui nasab Sadah Ba'alawi, Yai Hamid Pasuruan, dan kiai-kiai kita yang lain. Masa iya sekelas saya masih mau bilang ini adalah dugaan kuat? Kalau saya bilang, saya mempercayai kebenaran nasab Sadah Ba'alawi itu adalah bukan sebatas uzon, tapi sudah nyampe ke taraf yakin. Karena guru-guru kami itu mempercayai. Jadi paling tidak kita sebagai santrinya, ya harus meyakini kebenaran dari guru-guru kita. Jadi jelas, agenda isu-isu palsunya nasab Sadah Ba'alawi ini adalah sebagai bentuk penggiringan opini, gimana sekiranya umat itu sudah tergiring tidak mempercayai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khususnya Sadah Ba'alawi yang ada di Indonesia, mengingat perannya sangat besar sekali di Indonesia, khususnya majlis ta'lim, majlis dzikir, sholawat, dan lain sebagainya. Kalau nanti orang sudah mulai ragu, maka sedikit demi sedikit mereka akan meninggalkan majlis ta'lim, akan meninggalkan majlis sholawatan, akan meninggalkan beberapa tempat dzikir yang kebetulan yang membimbing di situ adalah Sadah Ba'alawi. Terus setelah ini mulai pudar, Setelah Habib dihabisi, setelah bukan dihabisi, setelah ini mulai pudar, sekarang kan sudah sangat terasa dan kelihatan bahwa yang diserang juga kiai-kiai yang istilahnya kiai pribumi gitu. Tapi sebenarnya ulama itu tidak ada ulama pribumi, tidak ada ulama imigran, tidak ada. Ulama itu
semuanya adalah warasatul anbiya, pewaris dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang pendatang dari luar atau yang memang sejak sekian keturunan sudah ada di bumi Nusantara ini. Hemat kami tidak ada istilah itu imigran dan pribumi. Munculnya istilah imigran dan pribumi ini ya ini untuk mengkotak-kotakkan 2 tahun terakhir. iya, tokoh panutan agama, sehingga orang itu mulai terbelah, memunculkan kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang satunya. Jelas ini adalah propaganda untuk memecah belah umat. Framing untuk memecah belah umat. Sekarang sudah terasa. Setelah Sadaba Alawi diserang dengan isu pemalsuan nasab, saat ini ternyata adalah kiai-kiai pribumi, versi mereka bahasa pribumi, kiai-kiai pesantren, yang kita bicara di awal tadi bahwa pesantren itu adalah ikon simbolnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengawal dan yang membentengi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu adalah kiai-kiai pesantren. Ternyata sekarang yang diserang adalah kiai-kiai pesantren. Nantinya kalau ini sudah habis, artinya sudah habis, umat sudah mulai terpengaruh, maka pada ujung-ujungnya yang diserang adalah Islam secara umum. Jadi yang rugi adalah kita sendiri. Makanya tidak ada hal yang paling yang paling menyelamatkan kita di zaman fitnah seperti ini, kecuali kita tetap mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ulama salafun soleh. Sejak awal para ulama kita, di zamannya para sahabat seperti apa, di zamannya tabi'in, sampai di zamannya kiai-kiai sepuh kita di Indonesia seperti apa, baru kita akan menjadi orang yang selamat dari fitnah ini, hemat kami. Makanya kami sering bilang kepada teman-teman yang sering ngobrol dengan kami bahwa media sosial itu tidak bisa dijadikan guru. Jadi media sosial ini ya mungkin untuk ya sebatas media untuk nyambung silaturahim, tidak lebih dari itu. Kalau memang kita mau berguru ya harus ngaji kepada kiai-kiai, kepada ulama, kepada para habaib yang memiliki ketersambungan sanad yang jelas dari gurunya, dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita berguru kepada media, maka lebih banyak mafsadahnya daripada manfaatnya. Saya sering bilang bahwa kucing pun kalau di framing media itu cantik. Nah, jadi kucing itu kalau di framing oleh media itu cantik, sehingga tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga yang menjadi korban adalah orang-orang awam yang memang tidak memiliki ketersambungan dengan orang soleh. Makanya ya kita kembali ke ajaran salafun soleh, tidak usah ikut pada yang baru-baru ini, karena kesolehan dan amalnya masih jauh dibanding dengan orang-orang soleh yang ada di zaman dulu. Sudah cukuplah kita lihat gimana Kiai Abdul Hamid Pasuruan, kurang hebat apa beliau, gimana guru sekumpul, beliau mengakui Sadaba Alawi, hormat kepada kiai-kiai Nusantara, tidak ada pemetakan ini imigran, ini pribumi, tidak ada seperti itu. Nah, ya, ujung-ujungnya ini umat akan terkotak-kotak. Makanya ada proyek. Nah, jadi sekarang itu ada proyek pembongkaran. Dulu proyek pembangunan. Oh iya. Sekarang kan ada proyek pembongkaran makam macam-macam. Ini kan lucu ini kan. Seharusnya proyek itu untuk membangun. Kok proyek ini adalah proyek membongkar ini? Tidak tahu ya. Yang mau bilang itu gimana, wallahu a'lam. Kok proyek pembongkaran ini? Seharusnya proyek itu adalah membangun. Sedang ramai itu. Ya, sedang ramai. Ya, tidak punya kerjaan. Wallahu a'lam.